Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang bayi yang dihanyutkan ke sungai, namun justru tumbuh di istana musuhnya? Kisah ini bukan hanya tentang keajaiban, tetapi tentang keimanan, keberanian, dan pertolongan Allah. Mesir adalah negeri yang besar dan kuat. Sungai Nil mengalir subur, istana berdiri megah, namun semua kekayaan hanya dinikmati oleh raja dan pengikutnya. Raja Mesir dikenal dengan nama Fir'aun. Ia adalah penguasa yang zalim, kejam, dan sangat sombong. Bahkan, Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ia membagi rakyatnya ke dalam kasta-kasta, dan Bani Israel ditempatkan sebagai kaum paling rendah. Mereka disiksa, diperbudak, dan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Suatu malam, Fir'aun bermimpi melihat api besar datang dari arah Baitul Maqdis, membakar seluruh Mesir, kecuali rumah-rumah Bani Israel. Para penyihir menafsirkan mimpi itu sebagai pertanda bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Mendengar hal itu, Fir'aun murka. "Bunuh semua bayi laki-laki Bani Israel. Jangan biarkan satu pun hidup." Sejak saat itu, Mesir dipenuhi ketakutan. Tangisan bayi dan jeritan ibu terdengar di mana-mana. Di tengah suasana mencekam itu, seorang wanita solihah bernama Yukabat melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Ia menyembunyikan bayinya selama mungkin. Namun ketika bahaya semakin dekat, Allah memberikan wahyu kepadanya. "Susuilah dia. Jika engkau khawatir, hanyutkanlah ia ke sungai Nil. Sesungguhnya aku akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya seorang rasul." Dengan hati penuh iman, Yukabat memasukkan bayinya ke dalam peti kecil dan menghanyutkannya ke sungai Nil, sementara kakaknya mengawasi dari kejauhan. Atas kehendak Allah, peti itu justru sampai ke istana Fir'aun. Bayi itu ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun. Ia adalah wanita yang lembut dan beriman. Hatinya tersentuh saat melihat bayi tersebut. "Jangan bunuh dia," kata Asiyah. "Mungkin dia akan menjadi penyejuk mata bagiku dan bagimu." Bayi itu diberi nama Musa, yang berarti diangkat dari air. Namun Musa menolak semua wanita penyusu istana, hingga akhirnya Allah mempertemukannya kembali dengan ibu kandungnya sendiri. Allah menepati janjinya. Musa tumbuh besar di istana Fir'aun, namun kelak menyadari bahwa dirinya berasal dari Bani Israel, kaum yang tertindas. Suatu hari, Musa menolong seorang Bani Israel yang disiksa oleh prajurit Fir'aun. Tanpa sengaja, pukulannya menyebabkan prajurit itu tewas. Kabar itu sampai ke telinga Fir'aun. Musa pun terancam dibunuh dan terpaksa melarikan diri dari Mesir. Musa berjalan jauh hingga tiba di negeri Madian. Di sana, ia bertemu Nabi Syuaib alaihi salam dan hidup tenang selama bertahun-tahun. Namun kerinduan pada kaumnya kembali muncul. Dalam perjalanan pulang ke Mesir, di malam dingin di Bukit Sinai, Musa melihat cahaya yang mengagumkan. Saat ia mendekat, Allah berbicara langsung kepadanya. "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah." Allah mengangkat Musa sebagai nabi dan rasul, memberinya mujizat tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang bercahaya. Musa pun diperintahkan kembali ke Mesir untuk menyeru Fir'aun agar beriman kepada Allah. Musa dan Harun berdakwah dengan penuh kesabaran, namun Fir'aun tetap sombong dan menantang. Atas izin Allah, tongkat Musa menelan semua sihir para penyihir istana. Sebagian penyihir pun beriman. Karena terus ingkar, Allah menurunkan berbagai azab kepada Mesir. Kemarau,
banjir, belalang, dan bencana lainnya. Hingga akhirnya, Allah memerintahkan Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Saat terjebak di tepi Laut Merah, Musa memukulkan tongkatnya. Laut pun terbelah, dan Bani Israel selamat menyeberang. Namun ketika Fir'aun mengejar, laut kembali menyatu dan menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. Sahabat, kisah Nabi Musa mengajarkan kita bahwa kezoliman pasti akan hancur, dan pertolongan Allah selalu datang kepada orang-orang yang beriman dan bersabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.